Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Andes Mutahara Thohir MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan saya, maka dari itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Baik, di sini ada pengertian manajemen kelas. Manajemen merupakan terjemahan dari kata pengelolaan, karena penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia. Maka istilah Inggris tersebut kemudian diindonesiakan menjadi manajemen. Arti dari manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan pengertian kelas yaitu sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Adapun pengertian manajemen pengelolaan kelas menurut para ahli. Para ahli itu mempunyai pendapat tentang pengelolaan kelas atau manajemen kelas, yaitu upaya guru atau orang yang memiliki tanggung jawab di kelas pada saat aktivitas pembelajaran untuk mencapai suasana kelas yang kondusif sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman dan ideal. Adapun Ari Kunto berpendapat tahun 1992 pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru pada saat aktivitas pembelajaran agar tercapainya situasi dan kondisi yang ideal sehingga bisa terlaksana pembelajaran yang diharapkan. Yang selanjutnya ada Sulisyorini tahun 2006. Nah, manajemen atau pengelolaan kelas adalah usaha guru secara terstruktur dalam meraih situasi dan kondisi kelas yang ideal, dinamis, progresif, dan kondusif yang bertujuan untuk memperoleh pembelajaran yang efisien dan efektif. Yang selanjutnya ada menurut Elina tahun 2010, dia berpendapat bahwa pengelolaan kelas itu adalah daya upaya yang oleh guru atau penanggung jawab aktivitas belajar untuk menciptakan suasana kelas yang maksimal dan ideal sehingga belajar mengajar bisa dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Fungsi manajemen kelas. Yang ke-1, memberi guru pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan pendidikan sekolah serta hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang kontribusi pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang telah diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan para peserta didik, minat-minat mereka, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat uji coba dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik, metode yang tepat, dan menghemat waktu. Yang keenam, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi para guru untuk menunjukkan
personal bandingnya, dan perkembangan profesionalnya. Yang kedelapan, membantu guru dalam menjaga semangat mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada peserta didik. Nah, adapun tujuan manajemen pengelolaan kelas. Nah, ini tuh berikut merupakan tujuan pengelolaan kelas berdasar pada Wijaya dan Rusyan tahun 1994 dan Mudasir 2011. Yang ke-1, membantu siswa dalam menyadari dan mengetahui pentingnya bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, memaksimalkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, perkembangan siswa dalam belajar bisa terpantau sehingga yang mengalami penurunan dan kenaikan bisa terdeteksi. Nah, yang keempat, masalah yang krusial bisa teratasi, terutama kerjasama antar siswa dan cara melakukan pembelajaran di kelas. Yang kelima, menciptakan kondisi dan situasi kelas yang ideal pada saat melaksanakan pembelajaran, baik itu belajar individu maupun grup, tim, atau kelompok. Yang keenam, masalah atau hambatan pembelajaran bisa diketahui dan ditangani sehingga kegiatan belajar bisa lebih baik. Yang ketujuh, bisa untuk membimbing dan membina siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga memiliki satu visi dalam berperilaku dan bersikap baik. Untuk bisa menciptakan pengelolaan kelas yang ideal, perlu beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini ada susunan pengelolaan kelas ini didasari oleh Dejamarah dan Zain tahun 2006. Yang ke-1, memulai aktivitas belajar mengajar dengan apresiasi. Ini tuh kayak menghubungkan setiap aktivitas belajar mengajar dengan materi yang dahulu telah dipelajari. Ini bisa dengan cara mengulas ulang pelajaran pada pertemuan sebelumnya, lalu menghubungkan pengalaman yang telah dipunyai siswa ke dalam pelajaran tersebut. Yang kedua, mendeskripsikan apa saja rencana pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Ini tuh kayak memberitahu tujuan dan rencana pelajaran yang disusun oleh guru pada sesi sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya, menyusun penerapan aktivitas pembelajaran siswa. Ini tuh termasuk menyusun waktu yang digunakan dalam aktivitas belajar mengajar dan saat pembelajaran mandiri atau kelompok. Yang selanjutnya ada presentasi materi dengan berbagai metode yang cocok seperti eksperimen, scientific, discovery, dan inquiry. Yang selanjutnya ada mendorong aktivitas pembelajaran siswa dengan cara pemberian hadiah. Pemberian hadiah, apresiasi verbal, penjelasan ulang, dan penghargaan apa saja gitu. Penghargaan apa saja atas sikap baik siswa. Yang selanjutnya, yang terakhir, melaksanakan adaptasi pada setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa dengan cara menganalisa setiap situasi pembelajaran yang dilaksanakan. Ini bisa bermanfaat bagi pembelajaran bisa berkembang dan siswa menjadi lebih antusias. Teknik pengelolaan kelas. Istilah pengelolaan atau manajemen kelas ini juga menyiratkan pencegahan perilaku yang mengganggu secara primitif serta merespon secara efektif setelah itu terjadi. Yang pertama ada teknik mendekati. Teknik ini bisa digunakan saat seorang siswa mulai berulah. Guru dapat melakukan usaha dominasi dengan mendekat ke tempat duduknya. Dengan cara ini, siswa bisa sedikit takut tanpa harus menegur. Yang kedua, ada teknik isyarat. Nah, saat siswa melakukan tindakan sedikit nakal, guru bisa melakukan isyarat bahwa siswa tersebut sedang diawasi. Isyarat bisa berupa teguran atau guru bisa memelototinya atau dengan isyarat tangan. Yang ketiga ada teknik humor.
Bila di kelas terjadi gangguan kecil oleh siswa, guru bisa menimpali dengan guyonan segar. Nah, bisa juga dengan melakukan humor, sarkas sehingga siswa bisa kena humor dengan tepat. Nah, ini tuh tentu tergantung dengan kreativitas gurunya sendiri. Yang keempat ada teknik memperhatikan. Nah, saat melakukan teknik ini, guru harus bisa fleksibel dalam bersikap dan tidak gegabah dalam melakukan hukuman. Pada kejadian tertentu, guru bisa memperhatikan asal-muasal seorang siswa melakukan tindakan nakal. Nah, apakah karena memang usil atau ingin melakukan maksud tertentu gitu. Nah, dalam hal ini guru bisa memperhatikan siswa dan menanyakan kenapa melakukan perbuatan tersebut. Yang kelima ada teknik keras. Nah, guru bisa memakai teknik ini. Teknik keras ini tuh jika gangguan sudah di luar jangkauan atau tidak terkendali, guru bisa mengeluarkan siswa dari kelas selama pelajaran berlangsung. Yang keenam ada teknik diskusi. Nah, saat gangguan yang ada di dalam kelas mulai bergejolak, maka guru harus melakukan inisiatif untuk menjelaskan sikap siswa yang tidak baik. Adakan diskusi terbuka tentang keuntungan dan kelemahan bila kelas bisa kondusif agar siswa bisa kritis dan tahu apa yang seharusnya dilakukan di dalam kelas. Yang ketujuh ada teknik himbauan. Teknik ini dilakukan guru dengan cara standar seperti melakukan isyarat atau mengucapkan harap tenang. Terkadang himbauan sesederhana itu bisa dimengerti oleh siswa. Yang kedelapan, yang terakhir, mengubah aktivitas. Nah, jika kendala dalam kelas semakin meningkat, guru harus melakukan tindakan dengan mengubah aktivitas kelas, bisa berupa diskusi, permainan, atau aktivitas meringkas sebuah buku untuk memperdalam materi ajar. Ini tentu harus melihat situasi di kelas dan kreativitas pada guru juga. Yang selanjutnya ada classroom management atau pengelolaan kelas berdasarkan apa yang dijelaskan Weber dikategorikan menjadi 3, yakni yang pertama pendekatan otoriter atau authority approach. Nah, pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Nah, tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah gitu yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Nah, tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Yang kedua, pendekatan permisif atau permissive approach. Nah, pendekatan permisif atau pendekatan kebebasan adalah pengelolaan kelas yang dilakukan guru dengan cara memberi kebebasan kepada siswanya untuk melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja, asalkan masih dalam batasan wajar dan tidak menyinggung dari peraturan. Nah, guru hanya berperan sebagai pendorong perkembangan potensi peserta didik secara penuh. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, modifikasi perilaku adalah lapangan psikologi yang khusus atau fokus itu dalam merubah perilaku dengan cara menganalisis dan memodifikasi perilaku manusia atau memodifikasi lingkungan yang memiliki hubungan fungsional dengan tingkah laku. Dan adapun tips dan cara pengelolaan kelas. Nah, saat implementasi teknik pengelolaan kelas mungkin tampak sederhana, namun untuk bisa meraih pengelolaan kelas yang ideal dibutuhkan teknik, pengalaman, dan keterampilan. Berikut merupakan beberapa tips atau teknik agar bisa sukses dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada teknik rutinitas masuk. Nah, teknik ini tuh di mana guru akan membuat rutinitas harian
yang berkesinambungan, dimulai dari masuk kelas, lalu menyiapkan materi, membuat tugas, menyertakan PR, atau bisa melakukan pemanasan fisik. Nah, teknik ini juga bisa menghindari pemborosan waktu. Yang kedua ada lakukan sekarang. Nah, ini tuh merupakan teknik tertulis singkat yang diberikan kepada siswa begitu mereka tiba di kelas. Nah, teknik ini dilakukan agar siswa bisa tenang, fokus, produktif, dan siap untuk pembelajaran sesegera mungkin. Yang selanjutnya ada berikan apresiasi. Nah, itu merupakan tindakan guru dalam memuji siswa di depan kelas setelah siswa melakukan sesuatu yang baik, seperti menjawab pertanyaan yang sulit atau membantu siswa lain. Nah, teknik ini bisa berupa gerakan pujian seperti mengacukan jempol atau pujian langsung secara lisan. Teknik ini tuh dilakukan agar membangun budaya bahwa tindakan positif atau sebuah prestasi belajar harus diapresiasi secara sosial. Yang selanjutnya membangun dan memelihara hubungan. Nah, membangun hubungan dengan siswa melalui strategi menyapa mereka di depan pintu kelas merupakan awal yang baik. Nah, ini bisa dilakukan secara berkesinambungan sehingga jika ada konflik muncul akan lebih mudah ditangani karena guru telah menabung kebaikan dengan menyapa. Yang selanjutnya memaksimalkan tata letak duduk kelas siswa. Nah, ini tuh ketika siswa memilih kursi duduk sendiri akan lebih memungkinkan mengganggu pembelajaran daripada saat tempat duduk ditetapkan oleh guru. Nah, ini dikarenakan jika mereka memilih tempat duduk sendiri, mereka akan duduk bersama dengan teman akrab mereka dan menghabiskan waktunya untuk mengobrol. Yang selanjutnya bersikap konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini tuh berguna agar siswa bisa mematuhi aturan yang berlaku sehingga siswa tidak menyepelekan aturan baik itu sekarang dan di masa depan. Yang terakhir, gunakan isyarat atau pengingat. Nah, mengingatkan peraturan biasanya bisa menggunakan lisan. Nah, tetapi guru bisa melakukannya dengan pesan visual atau bahkan fisik sehingga siswa bisa memahaminya dan berhenti untuk melakukan hal yang tidak pantas saat pembelajaran berlangsung. Dan ada kesimpulan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, manajemen atau pengelolaan kelas menjadi perhatian para guru, peneliti, ahli, dan para pemangku kepentingan pendidik. Nah, karena dengan keterampilan pengelolaan yang baik, guru bisa memaksimalkan pembelajaran yang berarti siswa bisa lebih tanggap dan baik dalam bersikap. Nah, perlu diketahui bahwa guru dengan keterampilan pengelolaan kelas yang baik, maka secara tidak langsung bisa mempengaruhi sikap siswa atau ranah afektif, sehingga pengetahuan siswa mengenai nilai moral, hukum, dan kesopanan siswa bisa berkembang, yang menjadikan mereka lebih sabar mengenai berbuat baik dan manfaatnya, terutama pada saat di lingkungan kelas atau sekolah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.